Shalom Jemaat Efrata. Halo. Halo, senang berjumpa dengan Anda semua kembali. Ya, saat ini kami ada di pemancingan Pondok Daud dengan seorang bapak yang luar biasa. Ya, mari kita akan sama-sama mengenal beliau bersama dengan apa yang sudah dialaminya, bagaimana Tuhan sudah menolong kehidupannya dari kondisi terpuruk sampai dipulihkan Tuhan. Mari Bapak silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bandi. Saya jemaat Efrata, baru 1 tahun ini berjemaat di Efrata dan kami merasa nyaman beserta istri dan bercerita tentang kebaikan Tuhan, bercerita tentang anugerah Tuhan. Sudah terlalu banyak, bagi saya terlalu banyak sekali, karena kami pernah mengalami hal yang sangat pahit. Kami menikah 20 tahun Pak, menikah 20 tahun. Waktu itu menikah 20 tahun, itu kami tidak pernah memiliki rumah yang ada lantainya. Jadi rumah kami itu kalau tidak papan ya lantai tanah waktu itu, dan itu di tengah kota bukan di desa. Sampai keluarga kami sendiri malu, karena kami orang dari Kidul, dari Wonogiri. Jadi orang Wonogiri itu semboyannya kalau pergi kota itu harus mikul dhuwur, mangkat dengkul, mulih mikul, bang begitu. Tapi kenyataannya beda. Kami tidak punya kos, tidak bisa kos, tidak punya rumah. Akhirnya saya menempati tanah dan sepetak tanah milik orang, dan itu tanah empang, belumbang bahasa Jawa itu belumbang. Itu tempat pembuangan air dari kanan kiri itu, sehingga saat hujan itu baunya minta ampun, namanya tempat pembuangan sampah. Jadi ada tempat pembuangan sampah miliknya orang jauh. Akhirnya dititipkan sama keluarga, saya meninggal di tempat itu. Jadi rumah saya itu ketinggian dari atap dan tempat tidur itu mungkin 1,5 meter. Jadi kalau saya berdiri sundul, dan kalau hujan bocor. Kemudian rumah saya itu karena tikusnya banyak dan bocor, akhirnya tak kasih langit-langitnya tak kasih plastik, sehingga kalau malam itu suaranya itu berisik, karena tikus itu kalau malam kejar-kejaran. Belum kalau setiap pagi itu anak saya selalu komplain, istri saya, anak saya komplain, Pak, tadi malam kaki saya digigit wirok. Istri saya juga sama, Pak, kaki saya, jempol saya juga digigit wirok. Saya sendiri mau ngomong apa, wong saya sendiri juga digigit. Jadi itulah kenyataan yang harus saya alami. Belum suatu hari ular, coro, kadal itu sudah, flora dan fauna itu bersama-sama kami. Jadi saya sudah terbiasa tidur sama tikus, wirok, ular dan kadal. Seperti itu kira-kira. Dan suatu hari rumah itu harus digusur karena ternyata sudah dibeli dengan orang. Saya sama istri itu hanya bisa nangis sama Tuhan. Tuhan, saya pengen hidup manusia normal. Saya ingin jadi manusia normal. Itu yang saya doakan. Kami tidak berdoa muluk-muluk dengan Tuhan. Istri tidak muluk-muluk dengan Tuhan. Intinya kami berdoa pengen jadi manusia normal, karena saya tidak dianggap normal. Saudara-saudara saya yang dari Wonogiri kalau pergi ke Semarang itu mau mampir ke tempat saya, mereka bilang jangan ke tempat Bandi, rumahnya jauh banget. Padahal jaraknya hanya 20 meter. Karena mereka tidak tahu, belum pernah ke rumah saya. Mungkin jaraknya 100 meter, ada 20 meter, 100 meter. Jaraknya 100 meter dibilang, karena ini dari sini sebelah itu rumah saya. Tapi mereka selalu bilang jangan rumahnya Bandi jauh, kapan-kapan saja. Bahkan saudara saya sendiri itu ke rumah saya tak kasih teh itu tidak mau minum karena gilo, karena baunya tempat buang sampah itu seperti itu. Begitu Pak, kira-kira itu masa terpuruk kami yang sangat benar-benar minus. Sampai kami terakhir saya harus
menggelandang di pasar. Di Semarang itu ada pasar Waru, kalau Bapak tahu, pasar Kelitian. Di sana ada kios yang kosong, saya tinggal di situ, tidur di situ, dan anak saya sudah punya cucu waktu itu. Sudah, karena anak saya yang pertama itu ikut istrinya, anak yang saya sudah gede, sudah SMP, ada yang SMA waktu itu, ada yang SD. Anak saya tidur di mana-mana, di temannya, di buliknya. Jadi saya sama istri berdua tidur di pasar, seperti itu, kira-kira begitu. Kemudian saya di pasar itu hanya bisa menangis sama Tuhan. Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu Tuhan. Tapi aku percaya ketika Engkau sanggup memberkati kami di Sumatera, di Jambi, karena waktu saya merantau di sana, istri saya tinggal. Saya yakin Engkau sanggup memberkati kami di tempat di Semarang. Begitu. Ya, jadi dari titik 0 kehidupan Pak Bandi sampai Tuhan memberi pertolongan itu, usaha apa yang Pak Bandi lakukan kepada Tuhan? Apa yang Pak Bandi serukan kepada Tuhan? Seberapa besar yang effort yang Pak Bandi lakukan untuk mendapatkan? Saya hanya bisa nangis di bawah kaki Tuhan. Saya hanya bisa berserah diri dan percaya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, karena di pasar Waru itu saya harus usaha, harus bekerja, harus makan, harus ngasih uang jajan anak. Sementara saya tidak punya modal. Saya punya keahlian tidak laku. Saya punya keahlian, Pak. Saya kerja di dunia sepeda itu 25 tahun, dan waktu itu tidak laku. Saya ngelamar kerja di toko-toko, bilang, sorry aku tidak dapat gaji, sorry sepi, begitu tuh. Terus apa Pak? Motifnya caranya Tuhan menolong Pak Bandi selanjutnya seperti apa? Nah, suatu hari saya pas di pasar Waru itu sudah berjalan 2 tahun, saya sudah mulai diangkat Tuhan di situ. Ada teman yang kerja di suatu perusahaan waktu itu masih kecil, itu nyari seorang mekanik. Karena saya trauma yang sekian puluh tahun saya di dunia sepeda itu, ternyata akhirnya jadi gelandangan. Saya sudah mau gantung kunci, Pak. Tapi teman saya itu maksa. Teman saya maksa, Andi, kamu mau tidak mau ikut saya, percaya mbak saya. Saya ya nggak yakin, ya tak cobain gitu. Dan setelah saya dibawa ke suatu perusahaan di perusahaan itu, saya diajak lihat-lihat dunia sepeda juga. Dan waktu itu masih di lantai pengerjaannya. Waktu itu langsung interview sama owner. Nah, interviewnya melalui telepon. Saya dipinjemi telepon sama direkturnya sekarang. Bos saya tanya, Pak Bandi, pertanyaan sangat simpel sekali. Pak Bandi kerja di sepeda sudah berapa tahun? Ya, saya harus jawab apa adanya. Saya kerja sepeda baru 25 tahun, Pak. Wow. Baru 25 tahun. Karena menurut saya 25 tahun tidak ada artinya, jadi ya memang saya bilang saya baru 25 tahun. Karena 25 tahun ya, saya bergelut di dunia sepeda, anak saya kelantar sampai jadi gelandangan, kan tidak ada yang dibanggakan. Jadi hal yang biasa ya. hal yang biasa menurut saya itu tidak ada apa-apanya, Pak. Nah, bos saya itu langsung jawab gini, sudah mulai besok bekerja. Saya kaget. Saya bekerja, awal-awal saya jadi quality control, kemudian Tuhan angkat menjadi kepala quality control. Setelah saya bisa mengatasi semua permasalahan, Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan itu luar biasa menjamah pikiran saya yang tidak berpendidikan itu bisa, maaf, bawaan saya itu kuliah Pak. Saya harus merintah mereka, saya harus mendidik mereka, melatih mereka, dan diangkat sebagai supervisor, sebagai kepala bagian produksi. Sampai satu hari, Pak, satu hari kami bisa memproduksi 3.000 sepeda. Itu kalau bukan hikmat yang diberikan Tuhan, itu saya sangat mustahil. Begitu. Kemudian setelah bekerja di sepeda itu terus berkembang. Puji Tuhan, kami dengan iman bisa bangun rumah. Bisa bangun rumah, kami mohon maaf,
saya bukan pamer tapi ini anugerah Tuhan. Kami bisa bangun waktu itu punya rumah 2 lantai. Kemudian pas nanti sekali ambil, saya bisa ambil motor 3 sampai saya bingung. Saya sendiri bingung. Tetangga kanan kiri depan belakang kami, warga kami, tetangga yang pernah saya tinggal itu, bagi nggak bisa begitu ya. Biasanya dalam hati saya hanya jawab Tuhan Yesus, saya bilang begitu. Dalam hati saya tidak berani ngomong. Saya ada rumor saya punya tuyul lah, punya pesugihan lah, sampai seperti bahkan keluarga saya yang dulu itu pernah tak kasih minum tidak mau, itu pengakuan Pak, pengakuan dosa sama saya. Lek sampean dulu tak kasih minum kok tidak mau, masalahnya apa? Aku sih sampai tak tanya kayak saya penasaran loh, lek tak kasih minum kok tidak mau, masalahnya Pak? Bilang saya tuh rat tegel. Jadi ternyata tidak tegel, bukan gila tapi rat tegel begitu. Sebegitu terpuruk dan Tuhan memulihkan, Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat sampai sekarang. Bapak Ibu, ini Pak Bandi dipercaya di lingkungan juga sebagai seorang RW ya, RW Kristen itu sangat luar biasa ya. Jadi Pak Bandi sudah mengalami perukusan yang sungguh luar biasa dalam hidupnya, dan dialah menjadi sebuah teladan buat kita semua. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita terpuruk, kita mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka pertolongan itu datang. Di akhir kesaksian Pak Bandi ini ya, tadi saya sempat bertanya, Pak Bandi ada ayat emas atau ayat yang begitu menguatkan Pak Bandi apa? Rupanya tadi Pak Bandi jawab dari Filipi 4 ayat 13 ya. Saya akan bacakan sejenak Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika di masa-masa terpuruk, di masa Pak Bandi harus berjuang untuk bangkit dari keterpurukan ya, sambil berdoa dia percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga bisa mengalami pertolongan Tuhan, mujizat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tetap percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sambil berusaha melakukan yang bisa dilakukan ya, bekerja tapi juga berdoa, ikuti tuntunan Tuhan. Kasih Tuhan buka jalan, Tuhan sanggup melakukan mujizat sampai sekarang ini. Amin. Kalau Pak Bandi bisa diangkat Tuhan dari keterpurukan sehingga saat ini dipulihkan, bahkan dipercaya dengan berbagai macam usaha juga dan pelayanan, saya percaya Bapak Ibu juga bisa mengalami bahkan dalam hal yang lebih luar biasa lagi. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati.